Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tentang penerapan gaya hidup halal dalam kehidupan modern, tantangan atau peluang. Kemudian bisa di next. Selanjutnya kami akan memperkenalkan tentang kami, yaitu yang pertama, saya sendiri dengan Aurelia Azahra dengan NIM digit terakhir 07, kemudian teman saya Mahfudzatul Ilmasari dengan NIM digit terakhir 183, kemudian Askar Nadia dengan NIM digit terakhir 135. Nah, adapun ringkasannya yaitu makalah ini membahas gaya hidup halal dalam kehidupan modern, mencakup aspek seperti makanan, keuangan, dan pariwisata. Kemudian penulis menyoroti pentingnya gaya hidup halal bagi umat Islam dan meningkatnya permintaan global. Itu didorong oleh pertumbuhan populasi muslim. Ada juga tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman, regulasi, serta hambatan logistik dan distribusi. Makalah ini juga membahas perlunya teknologi yang sejalan dengan prinsip-prinsip halal dan peluang untuk mempromosikan gaya hidup halal. Adapun latar belakang yaitu gaya hidup halal mewujudkan nilai-nilai Islam yang menekankan keberlangsungan dalam beberapa tahun terakhir. Seperti konsep gaya hidup halal semakin populer sebagai tren global halal tidak terbatas pada makanan dan minuman, tapi juga mencakup aspek lain seperti kosmetik, obat-obatan, pariwisata, keuangan, dan perbankan. Nah, gaya hidup halal merupakan perwujudan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kebersihan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk hidup. Kemudian adapun seperti komunitas muslim di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam mempraktekkan gaya hidup halal, globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar pada perilaku konsumsi. Produk konvensional yang tidak memenuhi standar halal juga semakin mudah didapat dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip halal juga menjadi kendala dalam mempraktekkan gaya hidup halal. Sementara itu, peran meningkatnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup halal membuka peluang besar bagi industri halal global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki berbagai aspek terkait praktik gaya hidup halal, mengidentifikasi tantangan terkait dan menganalisis peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi perubahan yang semakin dinamis. Bisa di next. Kita mengambil dari analisis kasus, yaitu yang pertama, hidup halal dalam konteks modern. Nah, di sini ada beberapa tujuan, yaitu Islam bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi semesta alam, yaitu yang mana Islam dilahirkan ke dunia ini untuk menciptakan keamanan bagi alam semesta. Tentu saja dalam Islam, untuk mencapai tingkat keamanan tersebut harus dipenuhi dengan beberapa syarat, antara lain pasrah, taat, dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam disebut Muslim, sedangkan umat Islam adalah orang yang aman, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Adapun Islam ini tidak membeda-bedakan urusan dunia dan akhirat. Keduanya dapat dicapai dengan pengetahuan. Dunia ini singkat dan beberapa orang memanfaatkan kesempatan ini seolah-olah ini adalah momen yang berharga. Islam sebagai syariah mengandung prinsip-prinsip yang menyeluruh. Artinya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Keberadaan Islam dan prinsip-prinsip yang menyertainya merupakan anugerah yang luar biasa karena berpegang pada prinsip-prinsip yang ditawarkan. Kemudian Islam juga memungkinkan manusia hidup dengan tujuan dan menghadapi tantangan hukum Islam yang semakin cepat berubah dan berkembang serta beradaptasi dengannya. Kami merespons tantangan zaman secara fleksibel dan komprehensif. Memang benar,
individu di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas minat dan pendapatnya. Sedangkan gaya hidup sendiri mengacu pada cara hidup seseorang, yaitu cara mereka mengelola uang dan waktu apabila mereka juga memiliki minat apa yang mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya hidup menggambarkan bagaimana seseorang berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian ada sendiri gaya hidup, yaitu mencakup berbagai aspek kehidupan dan dimulai dari hal-hal kecil seperti mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, dari situ selain itu juga gaya hidup ini juga melibatkan pembelian pakaian yang sesuai dengan syariah. Kemudian ada penggunaan harta untuk zakat seperti infak, sedekah, atau wakaf. Gaya hidup halal dapat mendorong peningkatan konsumsi dan produksi produk halal. Secara keseluruhan, ini mendorong lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip halal mengarahkan eh, untuk selanjutnya kita bisa langsung ke peluang dalam gaya hidup halal, yaitu pertumbuhan umat muslim meningkatkan permintaan produk halal seperti label halal dan branding Islami meningkatkan minat masyarakat terhadap produk halal. Kemudian ada pun untuk industri halal berkembang di berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, fashion, obat, pariwisata, dan keuangan. Ada pun juga dukungan pemerintah mendorong pertumbuhan industri halal. Bisa di next. Untuk selanjutnya biar dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya ada tantangan infrastruktur dan regulasi. Yang pertama ada sertifikasi dan perizinan. Sertifikat halal tertulis pada fatwa tertulis MUI yang menegaskan kehalalan produk. Sedangkan pelabelan halal adalah izin dari Badan POM untuk mencantumkan kata halal pada kemasan produk berdasarkan rekomendasi dari MUI. Next. Regulasi terkait sertifikasi dan permasalahan pada sektoral dan parsial. Yang pertama ada regulasi terkait sertifikasi dan pelabelan halal masih terkesan sektoral. Lalu perlindungan konsumen terletak pada UU Pangan nomor 18 tahun 2012 dan UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Belum terintegrasi dengan baik untuk melindungi konsumen halal. Keuntungan dari sertifikasi halal ini salah satunya adalah untuk perlindungan kepada konsumen, melindungi konsumen muslim dari makanan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, dengan persaingan bisnis. Hal ini menjadikan faktor persaingan dalam bisnis internasional, memberikan keuntungan periklanan dan pemasaran. Next. Regulasi terkait UU Pangan nomor 8. Regulasi terkait dengan perlindungan label halal ini tercantum pada UU Pangan nomor 18 tahun 2012, UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999, dan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999. Pentingnya regulasi terpadu untuk melindungi kepentingan konsumen halal. Sertifikasi halal harus diakui secara hukum dalam sistem perundang-undangan nasional. Tantangannya untuk mengintegrasikan berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi konsumen produk halal. Selanjutnya ada pentingnya edukasi dan kesadaran konsumen. Membantu konsumen membuat keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip Islam, meningkatkan permintaan produk halal, dan mendorong inovasi industri halal. Edukasi dan kesadaran dapat membantu konsumen membuat keputusan tepat sesuai dengan prinsip Islam dan meningkatkan permintaan produk halal, mendorong inovasi industri halal. Tantangan utamanya yang pertama adalah kurangnya akses informasi. Kurangnya akses informasi dapat membuat konsumen menjadi kurang percaya terhadap produk tersebut. Yang kedua, misinformasi dan disinformasi. Informasi yang salah dapat juga menjadi tantangan utama dalam hal ini. Yang ketiga, perbedaan pemahaman, dan yang keempat, kompleksitas standar halal. Selanjutnya,
Peluang melalui teknologi dan media digital. Yang pertama, ada platform pendidikan online yang memberikan informasi komprehensif tentang gaya hidup halal. Yang kedua, media sosial sebagai sarana kampanye, kesadaran, dan pendidikan yang menjangkau halayak luas. Ketiga, ada kerjasama dengan dengan sektor swasta. Hal ini mendorong perusahaan untuk menampilkan label halal yang jelas dan inovatif, penguatan sertifikat dan harmonisasi standar. Lalu ada penguatan sertifikat dan harmonisasi standar. Yang pertama ada lembaga sertifikasi halal. Lembaga ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk kepercayaan konsumen. Yang kedua, harmonisasi standar internasional. Hal ini dapat memudahkan pemahaman dan kepercayaan konsumen, program pendidikan dan kampanye kesadaran. Maaf, program pendidikan dan kampanye kesadaran. Yang pertama, ada formal dan informal. Caranya dengan memasukkan materi gaya hidup halal ke dalam kurikulum. Yang kedua, Yang kedua ada media tradisional dan digital. Kampanye media ini sebagai bentuk kampanye kesadaran dengan partisipasi influencer dan selebriti. Dan yang terakhir adalah dukungan teknologi. Dengan dukungan teknologi, blockchain untuk transparansi dalam proses sertifikasi dan distribusi produk halal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, D. Peran pemerintah dan kebijakan publik. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dengan total kurang lebih 237 juta jiwa, memiliki visi untuk menjadi pusat industri halal global yang tercermin dalam Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024. Pemerintah memainkan peran penting dalam menjamin produk halal melalui peraturan dan kebijakan publik yang ketat. Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, UU JPH melindungi kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, khususnya umat Islam, dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama mereka. Negara sebagai lembaga publik harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal, termasuk menjamin kesehatan dan keamanan pangan yang mereka konsumsi. Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam hal ini dengan mewajibkan sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU JPH Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, merupakan landasan bagi negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan atas produk pangan halal. Perspektif negara, perlindungan terhadap kehalalan produk untuk memberikan ketenangan bagi umat Islam dalam peradaban dan menjalankan ajaran agamanya. Tanggung jawab negara itu menjamin kesehatan, keamanan, dan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. Next. Pemberian sertifikasi dan label halal merupakan informasi yang berorientasi pada konsumen, yang membantu meningkatkan kesejahteraan mereka saat memilih produk untuk dikonsumsi. Dari sisi negara, pembuatan UU JPH adalah bagian dari kewajiban untuk menjamin perlindungan dan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat demi tercapainya kedamaian bagi umat Islam. Peran BPJH yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai tugas terkait JPH, termasuk merumuskan dan memperkuat kebijakan, menyiapkan standar, norma, prosedur, dan kriteria, serta menerbitkan dan membatalkan sertifikasi halal. BPJH juga mengurus pendaftaran sertifikat halal produk luar negeri, memberikan informasi, pelatihan, dan publikasi produk halal, serta melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal atau LPH. Selain itu, JPH menyusun daftar auditor halal, memimpin pelaksanaan JPH, menyelenggarakan pelatihan bagi auditor halal, dan bekerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan JPH. Next. Sebelum berlakunya UU JPH, kewenangan ini dilaksanakan oleh LPPOM
MUI yang menghadapi berbagai kendala, termasuk resistensi dari industri dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang urgensi pangan halal. Dengan meningkatnya impor pangan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan halal, pemerintah juga fokus pada edukasi konsumen mengenai pentingnya produk halal. Pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gaya hidup halal melalui program pendidikan formal dan informal, serta kampanye kesadaran. Dukungan teknologi seperti blockchain juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dalam proses sertifikasi dan distribusi produk halal. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengatur tetapi juga memastikan produk yang dijual memenuhi standar halal, memberikan ketenangan pikiran kepada konsumen, dan mendukung pertumbuhan industri halal. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami yaitu Islam hadir untuk menciptakan keamanan dan kedamaian bagi semua makhluk. Dengan syariah sebagai panduan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat muslim demi mencapai kebahagiaan sejati dan kehadiran Allah. Gaya hidup halal yang meliputi konsumsi makanan, pakaian, dan aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek religius, tetapi juga bisnis dan komersial, menunjukkan keterkaitan erat antara agama dan kehidupan modern. Meningkatnya konsumsi produk halal, baik di tingkat nasional maupun global, menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk yang sesuai dengan syariat Islam, dipicu oleh faktor seperti label halal dan branding Islam. Namun, tantangan besar muncul dalam bentuk sertifikasi dan pelabelan halal yang memerlukan koordinasi antara pemerintah dan lembaga terkait, serta regulasi yang harus bersifat menyeluruh dan tidak sektoral untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen muslim. Di masa depan, harmonisasi standar halal secara internasional perlu ditingkatkan untuk memudahkan konsumen memahami dan mempercayai label halal. Selain itu, meningkatkan pendidikan dan kesadaran konsumen serta transparansi dalam proses sertifikasi akan membuka peluang besar bagi pengembangan industri halal lebih lanjut dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai pentingnya gaya hidup halal. Diharapkan praktik hidup sesuai prinsip-prinsip halal dan semakin diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Alhamdulillah, kami sudah berada di ujung presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.